Hari ini kita ada expander exit. Kita coba review miliknya Om Joni. Mainkan. Untuk bagian depan ini hitam, warnanya hitamnya hitam kilat ini ya, 1 2 3. Terus ini ada lampu senja, ini ada aksen krom juga. Kemudian ini lampu depannya masih halogen, lampu sennya juga masih halogen, fog lampnya sama halogen juga. Belum ada sensor depan. Selanjutnya kita akan bagian mesin. Om Doni, Om Don, mana lagi Om Don ini? Buka mesin dong. Udah di sini, Pak. Ya, bukain dong. Saya lagi nyari, bukannya di mana? Nunggu temu. Tunggu bentar. Udah belum, Pak? Udah. Oke. Kita buka. Ini nggak begitu panas ya, seperti apa ya? Oh, Serena tadi ya? Ini ada anunya nih, ada karet-karetnya, kita masih banyak yang kita pegang ini Om Don. Kayaknya mesin, Jadi ini masih manual, belum bekas ya. kayaknya mesin lu ahlinya nih. Kan. Untuk di bagian mesin, mobil ini sudah menggunakan 1500 cc. Sudah ada ABS, bisa kita lihat di bagian sebelah kiri. Ini 4 silinder. Untuk tenaga maksimum di 104 6.600 rpm. Untuk torsi di 141 pada 4.000 rpm. Ini sudah menggunakan otomatis. Untuk transmisinya 4 percepatan. Untuk ruangan mesin sudah lega. Di bagian atas kap mesin sudah ada peredam juga. Kita lanjut ke bagian samping. Kita tutup dulu. Untuk di bagian samping, bagian roda ini untuk velgnya sudah menggunakan two-tone, krom sama hitam di sini. Bautnya ada 5, lambang Mitsubishi ada di tengah. Untuk ukuran roda, velg menggunakan ring 16. Untuk ban di sini ukurannya masih standar 205/55. Di bagian pengereman ini sudah menggunakan disc brake. Sudah dilengkapi dengan ABS. Sudah dilengkapi juga dengan lampu dan kaca spion sudah retract. Ini belum ada talang air di bagian pintu. Handle standar seperti ini. Cuman di sini ada aksen hitam ya di bawah. Ini masih standar, nggak ada yang lain. Belum ada roof rack juga. Untuk roda bagian belakang ini ukuran sama, warna sama, 2 ton. Cuman di sisi pengereman masih menggunakan tromol, bukan disc brake. Di bagian belakang kita bisa lihat antena masih menggunakan seperti ini, belum shark fin. Di sini ada stop light. Terus belum ada defogger ya. Wiper 1 di bagian tengah, kaca film menggunakan S-Mu, Konica Minolta Jepang. Untuk bagian lampu di sini sudah menggunakan LED. Untuk stop lampnya masih menggunakan bohlam. Terus untuk lampu mundur di sini warna putih sudah menggunakan LED. Lampu sen masih menggunakan bohlam warna kuning. Di bagian bawah ini ada exit ya, tulisan exit menandakan identitas mobil. Ada reflektor warna, di sini ada tambahan juga, ada reflektor juga warna putih. Di bawahnya juga sudah ada underguard warna hitam di sini.
Untuk knalpot di bagian kanan. Nah, untuk ban serep mobil ini ada di bagian bawah. Kita bisa lihat di bagian bawah. Belum ada covernya juga. Sensor parkir di belakang belum ada. Kamera juga belum ada. Ini masih standar banget. Kalau mau ditambahkan, dimodif bisa. Kita coba masuk ke dalam bagasi. Kita lihat seberapa besar bagasi untuk Mitsubishi Xpander Exit ini. Ini pintu belakang sudah menggunakan pegas kanan kiri bagian atas. Lega juga ya. Bagasinya ini bisa 3 galon aqua, 2 koper ukuran kabin. Ada payung. Ini ada kompartemen juga tersembunyi. Ada 3 kotak, di sini ada 3 bagian. Ini juga ada seperti ini. Ini kursi bagian belakang dan headrestnya 1, ada 2. Untuk di bagian kursi belakang baris ketiga kita bisa adjust rebahnya maksimal seperti ini. Seperti ini. Juga bisa kita rebahkan seperti ini. Di sebelah sini ada penyimpanan untuk hidrolik sama tools. Udah ada seat belt. Kita bisa lihat ada power outlet di belakang. Ada kompartemen kecil. Di bawahnya ada cup holder. Di bagian atas ini juga ada handle tangan. Saya rasa di belakang hanya itu untuk fiturnya. Safety belt juga sudah ada kanan kiri ya. Oke, kita coba masuk ke bangku kedua. Kita udah di bagian kedua. Untuk door trim ini udah menggunakan soft touch warna hitam dengan kombinasi warna chrome. Di sini jadi manis. Ini juga udah ya, ini kalau yang warna krem masih plastik keras. Armrestnya juga kecil tapi masih bisa membantu lah. Handle pintunya seperti ini, door locknya. Ini untuk jendela sama. Di bagian bawah ini ada speakernya. Di bawah ada speaker. Terus ada untuk botol cup holder itu ada 2 untuk yang besar. Ini untuk barang-barang kecil seperti ini. Ini handle tangan seperti ini. Untuk posisi duduk, tadi saya mengemudikan ini di depan, jadi posisi ini udah normal. Saya juga duduknya seperti ini, masih ada jarak, masih lega. Untuk headroom juga masih lega juga, nggak terlalu sempit. Kita bisa rebahkan juga bangkunya. Oh, mentok ini. Rebahnya cuma sampai segini aja nih. Jadi nggak bisa lebih rebah lagi. Mentok segini. Ini di bagian tengah ada armrest cukup lebar, jadi bisa kanan kiri. Oke, ini bangku juga bisa dimundurin. Jadi posisi yang tadi itu adalah paling ke belakang. Di bagian depan sama, ini ada kantong. Di bagian AC di sini. Ini juga pengaturannya ada di belakang untuk fan-nya.
Tapi untuk pengaturan suhunya masih di dashboard depan. Untuk jok ini udah kulit, jadi semuanya sudah kulit. Jadi ini udah nyaman lah ya. Safety belt komplit. Oke, kita masuk ke bagian depan, ke bagian pengemudi. Untuk di bagian pengemudi sudah dilengkapi dengan pengaturan tinggi rendahnya posisi dudukan. Untuk posisi rebah tingginya sih masih manual ya, masih pencet. Untuk di bagian pengemudi, untuk door trim sama dengan yang di bagian penumpang belakang, cuman di sini ada pengaturan untuk window udah otomatis. Terus untuk pengaturan kaca spion juga sudah auto retract, ketika mobil mati pintu ditutup, kaca spion juga langsung menutup sendiri. Ketika mobil nyala dia akan membuka secara otomatis. Untuk di bagian wheel steer, di sini ada SRS airbag. Terus sama di bagian kiri ini ada untuk multimedia. Di sini ada mode ini untuk pengaturan apakah kita mau milih radio, kita mau memilih CD, atau memilih USB seperti itu, atau aux. Oh, ini sudah tilt dan teleskopik. Ini tadi setelannya Om Joni ini berarti panjang sama pendek ya. Untuk di bagian kiri ini ada pengaturan untuk wiper. Ini sudah ada pengaturan intermittent time, jadi bisa kita atur waktunya, bisa cepat bisa lambat. Di bagian kanan standar ini untuk pengaturan lampu sama lampu sein. Untuk di bagian multimedia di sini sudah ada seperti ini bawaan dari Mitsubishi, ada radio, media, ini untuk CD, kita bisa auto, ini untuk power, select sama volume di sini. Jadi volume untuk pengaturannya diputar aja. Di bawahnya ada dual blower AC. Di bawahnya juga masih tuas atau kompor gas atau puter ya. Untuk pengaturannya di sini bisa kita lihat. Ini untuk fan, ini untuk power on off-nya. Terus di bagian bawah di sini ada USB untuk musik. Untuk multimedia ada power outlet. Di bawahnya ada kompartemen kecil, kita bisa tutup. Untuk transmisi ini masih menggunakan untuk transmisi sudah otomatis 4 percepatan, ada parkir standar, kita tinggal pindahkan aja ke belakang. Ini untuk handrailnya posisinya jarang-jarang ya, jadi ini lebih tinggi daripada posisi tuas untuk persneling. Oke. Di sampingnya ada 2 cup holder. Terus di bagian belakangnya juga ada kompartemen kecil tapi dalam, dan di dalamnya masih ada power outlet juga, agak nggak kelihatan nih sebenarnya, nih tersembunyi. Untuk bagian visor ini standar, belum ada kaca, lampu belum ada juga. Ini lampu baca di tengah. Untuk bagian penumpang, justru penumpang ada kacanya ini, tapi cuman belum ada lampu juga. Untuk kaca spion tengah ini udah apa nih, daylight ya, daylight mirror. Untuk kaca spion tengah sudah daylight mirror ya. Airbag juga ada di bagian penumpang. Ini ada aksen chrome silver, ini motifnya kayak karbon, ini warnanya silver. Ini ada kompartemen untuk penyimpanan, di bawahnya ada bagasi masih dorong, ini cukup lega juga sih. Kita sudah review mobilnya Om Joni Expander tipe Exit ya Pak Raffi ya. Saya sudah mereview interior sama eksterior. Pak Raffi tadi juga sudah test drive keliling-keliling sekitar BSD. Untuk interior sama eksterior ini tipe Exit, tipe middle ya. Jadi masih ada kelas-kelas di atasnya. Dari secara fitur masih banyak yang perlu di-upgrade sebenarnya.
Kamera mundur, sensor masih belum ada Pak. Karena exit ya. Karena exit. Sesuai lah dengan harganya Mungkin juga. Ultimate sudah ada. Ultimate ya. Balik lagi ke kantong masing-masing, kita mau beli dengan harga seperti apa. Terima kasih Pak Raffi sudah bareng-bareng untuk mereview mobil ini. Mudah-mudahan kita bisa mereview mobil-mobil expander yang kelasnya di atasnya exit. Jadi kita Ultimate tahu kali ya. perbedaannya Iya, seperti iya. apa. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat.